Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah sendiri yang berjanji. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa, punya kedekatan kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, dan barang siapa yang bertawakal, berserah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya karena harusnya Katopat hari ini jam 10 kita pindahkan di malam hari dikarenakan memang hari ini perjalanannya sangat panjang. Uma dari Morowali, Sulawesi Tengah, kemudian pesawat delay sampai ke Makassar, delay lagi 4 jam, ini baru pulang sampai rumah. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dan alhamdulillah walaupun dipindahkan ke malam hari tetap alhamdulillah banyak yang mengikuti pada hari ini. Jadi untuk teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Hari ini kita bahas mengenai topik yaitu jangan lari, semuanya ada jalan keluarnya. Jangan lari, semua masalahmu itu ada solusinya. Baik, langsung saja teman-teman semua yang Uma cintai, seluruh teman-teman Mas Kulfat di berbagai macam cabang maupun teman-teman yang saat ini malam hari ini udah rebahan ya, udah mau istirahat. Hari ini kita coba untuk mengingat-ingat kembali dalam perjalanan hidup kita ini kayaknya banyak ujian-ujian dari Allah. Banyak masalah yang Allah berikan. Banyak air mata yang kita keluarkan. Atau bahkan di antara kita ada yang sampai hari ini ujiannya itu masih ada dan belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Teman-teman semua, ketahuilah memang begitu, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang dia berkelok-kelok, kadang-kadang dia ada kerikil-kerikil, kadang-kadang dia ada duri-duri. Namun, benarkah jalan yang kita lewati ini adalah jalan buntu? Tentu jawabannya adalah enggak. Enggak ada jalan buntu, semua ada jalan keluarnya. Mari kita lihat dulu hakikat kehidupan kita. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita kok bahwa dalam kehidupan kita ini pasti akan diuji. Kalau nggak mau diuji berarti ya kembali kepada Allah dan masuk ke dalam syurganya Allah. Sepanjang kita hidup, sepanjang itu pula ujian akan datang silih berganti dalam berbagai macam bentuk. Di antara kita ada yang Allah uji dengan sakit, ada yang Allah uji dengan pertengkaran dengan orang tua, kakak adik, permusuhan antar saudara. Di antara kita ada yang Allah uji dengan hawa nafsu syahwat yang susah dikendalikan misalnya. Ada yang diuji dengan cinta. Orang-orang jatuh cinta itu juga ujian loh teman-teman sekalian. Ada yang diuji dengan ekonomi, terlilit hutang, riba. em, ada yang diuji dengan bermacam-macam ujian. Berbeda-beda setiap orang. Tapi semua orang pasti ada ujiannya masing-masing. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ulangi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah sudah menerangkan. Jadi jangan lagi tanya sama Allah, ya Allah, kok ujiannya datang terus sih ya Allah? Kok nggak berhenti-berhenti sih ya Allah? Jangan lagi tanya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, Allah sudah menginformasikan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita semua akan mati pada waktunya nanti. Dan Allah mengatakan Allah akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan. Jadi bentuk cobaan itu ada keburukan, ada kebaikan. Nanti kita akan jelaskan apa maksud Allah. Ujian itu tidak hanya berupa keburukan atau kesedihan. Ternyata ujian itu berupa kebaikan atau ujian itu kadang-kadang berupa kebahagiaan. Itu juga ujian. Dan kata Allah, dan kamu semua akan dikembalikan kepada kami. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 ini Imam Ibnu Katsir mengatakan
Yang dimaksud Allah dengan kalimat kami akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan, maksudnya apa? Allah menguji kita kadang-kadang dengan musibah, tapi Allah juga kadang-kadang menguji kita dengan nikmat. Kenapa? Karena Allah ingin lihat siapakah di antara kita yang bersyukur, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa yang bisa sabar menjalani semuanya, siapa yang putus asa. Bagaimana Allah tahu kita ini termasuk golongan orang yang seperti apa kalau Allah tidak memberikan ujian kepada kita? Allah mau lihat siapa yang sabar, siapa yang putus asa. Maka sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan Allah akan menguji dengan ujian kebaikan, dengan ujian keburukan. Allah kadang-kadang menguji kita dengan kesempitan, dengan kelapangan. Allah kadang-kadang uji kita dengan kesehatan. Sehat itu ujian, teman-teman semua. Dengan badan yang sehat itu kau gunakan untuk apa kesehatanmu itu? Untuk taat kepada Allah atau untuk berbuat maksiat dengan kesehatan dan kekuatanmu itu ujian. Jadi kadang-kadang Allah mengujimu dengan kesehatan. Juga Allah mengujimu dengan sakit. Kemudian kadang-kadang Allah ujimu dengan kekayaan. Ketika engkau dikasih kaya, uang banyak, bersyukur atau kufur nikmat dengan kekayaan yang Allah berikan kepadamu, semakin mendekatkan dirimu kepada Allah atau harta itu untuk maksiat, itu ujian. Jadi Allah kadang-kadang menguji kita dengan kekayaan, kadang-kadang dengan kefakiran, kemiskinan. Allah kadang-kadang menguji kita dengan ketaatan. Ketaatan yang kau lakukan ini membuat engkau jadi sombong kah? Membuat engkau jadi merasa lebih suci dibanding dengan yang lain kah? Merasa lebih mulia kah? Merasa lebih baik kah? Itu juga ujian. Dan kadang-kadang Allah mengujimu dengan kemaksiatan. Kita terjerumus dalam lubang maksiat. Kita udah tahu hukumnya. Kita udah tahu ayatnya. Kita udah tahu Allah nggak suka ini. Tapi kadang-kadang hawa nafsu kita ini seperti kuda liar yang kita kadang-kadang nggak bisa lagi untuk mengendalikannya. Jadi kadang-kadang Allah uji kita dengan kemaksiatan. Allah menguji kita dengan begitu teman-teman sekalian ya. Itu yang disebut sebagai kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Jadi sepanjang kita hidup itu nggak lepas dari yang namanya ujian. Hati-hati. Bukan berarti pada saat kehidupan kita mulus, bukan berarti kita nggak diuji. Justru yang engkau rasa mulus itu mungkin itu ujian bagimu karena engkau nggak sadar bahwa Allah lagi lihat dalam keadaan yang mulus ini taat apa enggak, semangat atau enggak ibadahnya, dekat sama Allah atau enggak. Begitulah teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kita, jalan kita berliku-liku, ya, macam-macam kita lewati, macam-macam kita hadapi, tapi tenang saja karena Allah berjanji bahwa semua masalahmu itu ada jalan keluarnya. Kalau Allah sudah berjanji, masa kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Kita kadang-kadang tanya, "Mata nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah?" Allah janjikan dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Teman-teman lihat ini ayat penghibur bagi kita bahwa sebentar lagi masalahmu akan selesai. Jadi tenang aja, jangan lari kemana-mana. Mau lari kemana? Mau minta tolong kemana? Allah nggak ninggalin engkau, engkau yang meninggalkan Allah. Larinya kepada Allah aja. Kok nggak selesai-selesai? Selesai. Sebentar lagi. Allah cuma pengen lihat aja air matamu itu. Allah cuma pengen dengar lebih lama aja rintihanmu itu. Tapi semuanya akan selesai. Dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir." Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah sendiri yang berjanji. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa, punya kedekatan kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, dan barang siapa yang bertawakal, berserah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi, apa maksud dari surah At-Tolak ayat 2 dan 3? Selama seseorang istiqamah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, selama seseorang istiqamah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, Allah janji
Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Untuk siapa? Syaratnya apa? Orang yang bertakwa. Allah akan kasih kelapangan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap kesempitan. Dan sebaliknya berarti orang yang tidak bertakwa, lari daripada Allah jauh, memperturutkan hawa nafsunya, terjatuh dalam lubang maksiat yang sama terus-menerus, maka Allah akan memberikan dia kesempitan, beban-beban, belenggu-belenggu. Dia rasa hidupnya semakin susah. Kenapa? Karena engkau berada dalam maksiat. Allah berjanji kalau engkau bertakwa, Allah akan kasih jalan keluarnya. Allah akan tenangkan hatimu, Allah akan jernihkan pikiranmu, Allah akan bantumu untuk membuat keputusan yang betul, berani dalam meninggalkan maksiat tersebut. Itu kalau engkau bertakwa, punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jalan buntu itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada teman-teman semua. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berjanji, Allah sendiri mengatakan perkataan yang tidak mungkin berdusta ya. Perkataan yang Allah sendiri janjikan kepada kita semua. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk Allah yang menciptakan ujian itu. Dan Allah yang paling tahu bagaimana jalan keluarnya. Engkau nggak tahu jalan keluarnya teman-teman semua. Kita nggak tahu perkara gaib apa yang terjadi ke depannya atas permasalahan kita. Siapa yang tahu jalan keluarnya? Allah. Karena Allah yang menciptakan ujian tersebut. Jadi Allah lah yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Jadi caranya gimana? Ya minta sama Allah. Sampai kapan? Sampai terus-menerus, jangan berhenti. Karena Rasul katakan ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Yaitu ketika dia berdoa, dia katakan Allah gak dengarkan doaku. Dia tergesa-gesa dalam berdoa. Terburu-buru dalam berdoa. Sebentar lagi, sedikit lagi. Jangan berhenti dalam berdoa dan berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahanmu. Boleh gak sedih? Boleh. Tapi jangan berlarut-larut. Boleh sedih? Boleh, manusia biasa. Tapi jangan sampai putus asa. Udah ada kabar gembira dari Allah, kenapa harus putus asa? Ujian kita nggak seberapa kok teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ujian teman-teman kita di Gaza hampir 2 bulan keadaan mereka seperti ini. Semua tempat tinggalnya nggak ada, keluarganya nggak ada. Apa yang mereka bisa katakan? Ya Allah, cuman teriak aja kan? Ya Allah, ya Allah. Tawakal ala Allah. Mereka bersandar kepada Allah. Sehingga yang disebutnya Allah. Coba lihat video-video teman-teman kita di Gaza. Apa yang mereka teriakkan? Teriakan yang menyesakkan dada kita. Allah, ya kan? Yang mereka teriakkan Allah kan? Karena mereka tahu mau lari kemana. Yang kasih itu semua Allah, yang bisa menyelesaikan Allah, yang bisa memberikan kekuatan hanya Allah. Jadi nggak bisa lari daripada Allah. Lisan kita nggak bisa keluar daripada menyebut nama Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada diri kita. Ujian kita nggak seberapa dibanding teman-teman kita di Gaza, teman-teman sekalian. Dan tentu saja ujian paling terberat adalah para nabi dan para rasul. Semakin kuat keimanan seseorang, kita sudah tahu ini, semakin berat pula ujiannya. Keimanan teman-teman kita di Gaza melebihi mungkin keimanan kita, sehingga Allah berikan ujian dahsyat kepada mereka. Yang mungkin kalau itu terjadi pada kita, kita nggak mampu teman-teman semua. Kembali kepada ujian terberat untuk para nabi. Apakah para nabi nggak sedih? Sedih. Para nabi manusia biasa sedih. Rasulullah SAW ketika ditolak dakwahnya di negeri Taif dilempari batu kotoran hewan, sedih nggak? Sedih. Rasulullah ketika istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia, atau pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Sedih nggak? Sedih. Bahkan dikatakan dalam sejarah Islam sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah. Rasulullah ketika mendapati pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh, jantungnya dimakan seorang wanita bernama Hindun, sedih nggak? Sedih sekali. Menangis. Rasulullah ketika anak bayinya meninggal dunia, Ibrahim, dari seorang wanita Maria Kiptiah, nangis nggak? Nangis. Sedih, pilu hatinya, sama seperti kita, manusia biasa juga sedih teman-teman semua. Tapi sedihnya ini bukan berlarut-larut. Bahasa Inggris itu mengatakan life must go on. Hidup ini masih terus berjalan. Jadi kalau nangis nggak apa-apa, tapi cepat-cepat hapus lagi air matanya, tegak lagi berdiri, dan jalani kehidupan ini. Karena semuanya ada jalan keluarnya. Nggak ada orang selamanya sedih terus, nggak ada teman-teman semua. Nggak ada orang selamanya terluka terus, nggak ada. Setelah badai ada pelangi gitu kan. Makanya sebagai pelipur lara, pengobat hati yang sedih, yang pilu, senantiasa ingat bahwa ada yang namanya pahala sabar itu tiada batas. Sabar itu hanya teruji kalau dia sudah merasakannya, nggak bisa cuman di lisan aja teman-teman semua. Ya saya sabar, nggak bisa. Dia harus diuji dulu baru bisa terlihat kualitas kesabarannya. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, teman-teman lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah
yang disempurnakan pahala tiada batas. Masalahnya, sabar itu baru terlihat kalau sudah ada ujiannya, baru terlihat sabarnya. Kalau belum dikasih ujiannya, nggak terlihat kualitas kesabaran seseorang, teman-teman semua. Oleh karena itu, tetaplah bersemangat dengan apa yang terjadi padamu pada hari ini. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, terus berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata begini, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Kalian hanya beramal di negeri yang akan lenyap untuk negeri yang menjadi tempat tinggal, di negeri penderitaan dan kesedihan untuk negeri yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian." Jadi kita ini hanya melewati hal ini, kesedihan ataupun di antara kita ada yang susah. Ini hanya hari-hari yang pendek saja untuk hari-hari yang panjang di kemudian hari. Jadi kalau kita lagi menghadapi segala sesuatu, kita yakin bahwa rabbuka wa maqalah. Oke, kita yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah kasih kita kesedihan, kasih kita ujian yang begitu berat, bukan Allah benci kita. Justru sebaliknya, karena Allah sayang sama kita. Lihat Al-Anbiya 83, ketika Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit kulit yang sangat parah, semua harta habis, kaumnya meninggalkannya, kemudian anak-anak yang meninggal dunia, Nabi Ayub alaihissalam masih memuji-muji Allah. Beliau mengatakan, Ani masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Saya sakit ya Allah, tapi engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Engkaulah yang maha pengasih dari semua pengasih. Jadi Nabi Ayub tahu bahwa ketika Allah kasih semua ujian bertubi-tubi, sampai kadang-kadang kita nggak sanggup lagi ya Allah. Bukan karena Allah benci kita, namun karena Allah sayang kepada kita. Wa anta arhamur rahimin. Kamu, ya Allah, engkau, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha pengasih, yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka dalam surat Ad-Duha ayat 3, mawadda'aka rabbuka wa maqala, ini mengingatkan kita, kata Allah, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Engkau akan bisa melewati semuanya karena engkau nggak sendirian, teman-teman semua. Allah janji, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Di sini, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau ya Muhammad. Atas semua kesulitan yang kau alami, nggak pernah sekalipun Tuhanmu meninggalkanmu. Begitu pula kepada kita. Allah nggak pernah ninggalin kita. Kenapa harus takut? Jangan takut, jangan bingung. Allah bersama dengan dirimu karena Allah janji Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Allah nggak membencimu. Dengan apa yang kau perbuat maksiat, berbagai macam dosa, berbagai macam kedurhakaan kepada Allah, Allah nggak membencimu. Dan Allah tidak meninggalkanmu. Atas ujian-ujian begitu berat yang kau rasakan, bukan karena Allah membencimu, bukan. Karena Allah sayang kepadamu. Lihat lagi surat Duha ayat 5. Allah melanjutkan dan mengingatkan Nabi Muhammad tentang semua persoalan yang dialami Nabi Muhammad dan semuanya selesai. Begitu pula dengan kita. Kemarin-kemarin kita hidup ada masalah-masalah selesai kok. Setelah itu ada masalah baru, tapi akan selesai kok. Dalam surat Duha ayat 5, apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Allah memberikan kebaikannya sehingga engkau merasa puas, engkau menjadi puas. Dan sungguh kata Allah apa? Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Allah maha baik teman-teman sekalian. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha baik. Allah berikan karunia-Nya, kebaikan Allah SWT. Hingga kita merasa puas. Kita akan merasa baik-baik aja. Dalam surat Duha ayat 6, teman-teman lihat. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu ya Muhammad? Engkau dulu seorang yatim. Namun Allah melindungimu. Allah hendak memberitahu juga kepada kita dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah, ingat-ingat, bukankah engkau pernah diberikan ujian begini, dan kemudian Allah melindungimu? Allah hendak mengingatkan kita akan itu. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim? Tapi Allah melindungimu dan kau baik-baik saja kan hidup sampai seterusnya. Begitu pula dengan kita. Allah memberikan ujian kepada kita dan Allah melindungi kita kan? Kita selesaikan masalah itu. Kemudian dalam surat Duha ayat 7 Allah katakan, "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan dia Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung. Lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kadang-kadang dalam kehidupan ini nggak tahu ya Allah, nggak ngerti lagi ya Allah, bingung ya Allah, takut ya Allah, khawatir ya Allah. Nggak tahu masa depan terjadi seperti apa ya Allah. Kata Allah, Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung. Lalu Allah akan memberikan petunjuk kepada dirimu. Sebagaimana Nabi Muhammad pada saat itu bingung ya, menjalankan dakwah begitu sulit, lalu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Begitu pula dengan kita, Allah nggak ninggalin kita, Allah kasih petunjuk kepada kita. Kenapa? Karena Allah janji begitu kepada kita.
Kemudian apalagi kata Allah dalam surat Ad-Duha ayat ke-8. Wajadaka ilang fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ngerasa kurang ini, kurang itu. Tapi tetap bisa melanjutkan hidup kan? Siapa yang memberi kecukupan itu? Allah. Karena Allah yang menjanjikan bahwa wajadaka ilang fa'aghna. Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Dan Allah akan memberikan kecukupan. Begitulah teman-teman semua. Allah minta kepada kita dalam surat Ad-Duha ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar. Allah bantu dirimu, tapi engkau juga bantu orang lain. Bantu hamba-hambanya Allah. Allah tolong dirimu dengan begitu banyak kebaikan Allah, engkau juga harus baik kepada hamba-hamba Allah lainnya. Kata Allah, maka janganlah berlaku sewenang-wenang kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang lemah. Baik, sebagaimana mana Allah baik kepada dirimu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan surah Ad-Duha ayat 10, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kau menghardiknya. Artinya Allah bantu dirimu sejauh ini, Allah menyelesaikan semua permasalahanmu. Begitu pula engkau sebagai hambanya Allah, bantu hamba Allah lainnya, selesaikan permasalahan dia. Dan terakhir surah Ad-Duha ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur. Allah ingin mengingatkan kepada kita, memang Allah uji engkau dengan berbagai macam kesedihan, tapi Allah banyakkan memberikan kenikmatan. Coba ingat-ingat lagi. Kesedihanmu mungkin hanya satu, hanya dua, hanya tiga. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepadamu banyak. Kenapa berkonsentrasi hanya dengan satu kesedihan yang membuat kita merasa Allah nggak adil kepada kita. Hidup ini berat sekali buat kita. Padahal di sisi yang lain, kenikmatan yang Allah berikan itu banyak. Maka Allah mengajak kita untuk bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, engkau bersyukur. Kau nyatakan itu, engkau bersyukur kepada Allah. Konsentrasi terhadap banyaknya nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepadamu. Jadi nangisnya nggak berlarut-larut, sedihnya nggak berlarut-larut, sempitnya, gundahnya nggak berlarut-larut. Karena kita tahu, Masya Allah, kehidupan kita di sisi-sisi yang lain masih banyak baiknya kok, masih banyak nikmatnya kok. Begitulah teman-teman sekalian, itu tentang surah Ad-Duha. Bagaimana dengan surah Alam-Nashrah? Ya, bersama kesulitan ada kemudahan, ini janji Allah yang lainnya. Perhatikan dalam surah Alam-Nashrah ya, dalam surah Alam-Nashrah ayat kelima sampai ke-6. Ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Apa itu maknanya? Hasan Al-Basri menyatakan ketika turun surah Alam-Nasrah ayat ke-5 sampai ayat ke-6 ini, Rasulullah SAW bersabda, kabarkan bahwa akan datang pada kalian kemudahan. Karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Setiap ada satu kesulitan, Allah janji datang dua kemudahan. Itu janji Allah dalam surah Alam-Nasrah. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan apa? Para sahabat dulu berkata bahwa satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Setiap datang satu kesulitan, satu paket dengan dua kemudahan. Itu janji Allah SWT. Jadi solusinya apa? Sabar. Gak mudah sabar, tapi ini solusi paling ampuh untuk menghadapi masalah teman-teman semua. Bukan dengan mengeluh, berkeluh kesah membuat kita semakin berat menjalaninya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i berkata, bersabarlah yang baik, niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka pasti dia akan selamat. Barang siapa yang yakin dengan Allah, maka dia pasti tidak merasakan penderitaan. Barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman semua, jangan pula mengendorkan semangat, ya, berputus asa, karena Allah menjanjikan banyak hal di dalam ayat-ayatnya. Yakin bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan yang begitu dekat. Beberapa hal yang kita bisa ambil dari surah Alam-Nashrah tadi ya, ayat 5 sampai ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Maka kita bisa lihat bahwa tidak hanya Allah menurunkan satu kesulitan dengan dua kemudahan, satu paket, tapi juga dari ayat ini kita tahu bahwa akhir berbagai kesulitan adalah kemudahan. Akhir dari berbagai kesulitan adalah kemudahan. Kemudahan yang begitu dekat. Kenapa? Karena kemudahan selalu menyertai kesulitan. Selalu satu paket. Kesulitan gak jalan sendirian. Satu paket dengan dua kemudahan. Makanya ulama itu sering mendeskripsikan tentang ayat ini. Seandainya kesulitan itu masuk ke sebuah lubang yang berliku-liku, yang sempit.
maka kemudahan itu akan turut masuk ke lubang tersebut. Dan kemudahan itu akan mengeluarkan kesulitan tersebut. Ya, padahal misalnya lubang itu ya terlalu berliku-liku, susah dilewati, namun kemudahan selalu bersama menemani kesulitan. Walaupun di medan yang sesulit apapun. Itu perumpamaannya teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah At-Tolak ayat 7. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Lihat, janji Allah banyak sekali. Berjanji bahwa tenang saja, semuanya selesai. Semuanya baik-baik aja. Dalam surah At-Tolak ayat 7 apa? Dan kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Apa kata Ibnu Katsir? Janji Allah itu pasti dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Ya, jadi bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kenapa? Kok bisa sih? Kok bisa setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan? Kenapa bisa begini? Begini teman-teman sekalian. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesulitan, berat, semakin berat, maka seseorang akan dalam keadaan yang sangat rendah dan terpuruk. Akhirnya dalam keadaan yang begitu, biasanya manusia akan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah saja. Ya kan? Pada saat kita mengalami kesedihan, ujian yang begitu dahsyat, lihat teman-teman kita di Gaza. Mau minta tolong sama siapa? Minta tolong sama orang-orang, atau minta tolong sama dunia, atau minta tolong sama siapa? Siapa yang mereka gantungkan harapannya pada saat ujian dahsyat begitu? Allah, ya kan? Mereka menggantungkan semuanya, minta pertolongannya hanya kepada Allah. Begitu pula dengan kita. Kadang-kadang kita mengalami ujian dahsyat, gak ada orang bisa bantu, gak ada orang bisa ngerti. Kadang-kadang mereka ada, kadang-kadang mereka gak ada. Kepada siapa kita menggantungkan harapan kita? Allah kan? Makanya teman-teman sekalian, inilah yang dinamakan dengan tawakal. Menggantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Dalam keadaan kita sangat sulit, biasanya muncul tawakal kita. Udah gak tahu lagi minta tolong sama siapa. Udah gak tahu lagi harus gimana. Ya kan? Apa yang teman-teman biasa lakukan? Menggantungkan hati hanya kepada Allah semata. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Maka tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada. Kenapa? Ingat tadi ayatnya. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertawakal. Tadi ayatnya apa? At-Tolak ayat 3. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu janji Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan kasih jalan keluar baginya. Jadi inilah rahasia yang mungkin kita belum tahu teman-teman semua. Jadi sebenarnya intinya tawakallah yang menjadi sebab terbesar seseorang keluar dari kesulitan dan kesempitan. Maka ini nyambung ayatnya tadi kita katakan setelah kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena setelah engkau mendapati kesulitan, engkau akan bertawakal kepada Allah. Dan tawakal adalah kunci. Sebab terbesar seseorang keluar dari kesulitan. Sebagaimana At-Tolak ayat 3 mengatakan, wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Bersandar kepada Allah, meminta tolong sama siapa lagi? Nggak ada yang bisa tolong kita teman-teman semua. Nggak ada yang ngerti kita. Mungkin kalau kita cerita kita disalahkan, mungkin mereka nggak bisa ngasih solusi yang terbaik buat kita. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga. Teman-teman kita di Gaza cuman bisa bilang apa Allah. Cuman bisa teriak apa Allah. Kenapa? Karena mereka dalam titik yang sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah tawakal itulah maka Allah akan keluarkan mereka dari kesulitan. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka setelah kita tahu tentang bagaimana janji Allah untuk menyelesaikan semua permasalahan kita, nggak ada cara lain teman-teman semua, nasihat untuk umat sendiri, untuk menyelesaikan semua permasalahan kita adalah dengan memiliki kedekatan kepada Allah, dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Itu kuncinya untuk kita bisa selesai dari berbagai macam permasalahan. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah memberikan karunia, memberikan hadiah kebaikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, Rasulullah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Allah memberikan karunia bagi orang-orang yang beriman, yang dekat kepada Quran dan Sunnah. Itu semua jalan keluarnya ada di situ.
Allah sendiri berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164 ya. Allah ketika engkau mendekatkan dirimu kepada Quran, baca Quran, menenteramkan hatimu, engkau pelajari agama, maka Allah mensucikan hati dan jiwa mereka. Nah, orang-orang di Gaza, di Palestina sana, kenapa kuat? Karena Quran, karena hafal Quran atau karena cinta Quran, karena dekat Quran. Lihat mereka dibius, mereka mereka dioperasi tanpa dibius, dijahit tanpa dibius. Apa obat mereka? Quran. Lihat ketika mereka dalam kondisi yang sangat sedih, berjalan di antara puing-puing, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran itu memberikan kekuatan kepada mereka dan kepada kita, teman-teman semua. Teman-teman, lihat juga ya dalam surah Al-Anfal ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberikan kemaslahatan kebaikan untuk hidupmu. Jadi Allah bilang, Allah berfirman, penuhilah, ikutilah perintahnya Allah dan Rasul-Nya. Yang mana itu semua mengajak kamu untuk memberikan kebaikan pada dirimu. Kebaikan berupa apa? Jalan keluar atas semua hal-hal yang sulit yang engkau hadapi. Maka jalan keluar atas semua permasalahanmu hanya bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu ada tawakal, ada sabar, ada angkat tangan untuk berdoa tanpa putus asa. Ibadah, teman-teman semua. Jadi tujuan ibadah itu bukan untuk memberatkan dan menyusahkan manusia, bukan. Ingat bagaimana Nabi Muhammad dapat hadiah sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya Nabi Muhammad sedih kan, kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, ditolak di negeri Taif, dakwah yang susah, banyak sahabat-sahabat yang disiksa dan sebagainya. Apa hadiah dari Allah? Sholat. Sholat hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk jadi obat, untuk jadi istirahat dari kesusahan yang dialami selama ini. Jadi teman-teman semua, hati manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat ke-57 sampai ayat ke-58. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57 sampai 58, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yang penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan penyembuh bagi kita yang punya penyakit-penyakit. Katakanlah dalam surah Yunus 57-58, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan hal-hal itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya Allah telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu yang menjadi penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Artinya apa? Artinya adalah hanya dengan amal ibadah yang akan menyembuhkanmu, yang akan menyelamatkanmu, yang akan menolongmu. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian? Sesungguhnya amal kebaikan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memiliki pengaruh yang baik untuk diri kita, memberikan cahaya di hati kita, kecerahan pada wajah kita, kekuatan pada tubuh kita, bertambahnya rezeki kita, kecintaan di hati para manusia, terselesainya jalan semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dosa, sesungguhnya memberikan pengaruh yang sangat buruk, akan membuat hatimu jadi gelap, suram wajahmu, lemah tubuhmu, kau merasa tak berdaya, kau mendapatkan kebencian di para hati manusia-manusia lainnya. Jadi kalau ditanya kesulitan kita ada jalan keluarnya, nggak ada. Jawabannya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah itu terkumpul sabar, tawakal, doa, terkumpul itu semua dari ibadah-ibadah yang kau lakukan. Maka terakhir pada hari ini saya ingin menyampaikan ada pengaruh-pengaruh yang begitu dahsyat ketika seseorang istiqamah melakukan ibadah. Ibadah itu macam-macam ya teman-teman sekalian. Teman-teman jaga sholat, teman-teman jaga qiyamul lailnya, teman-teman baca Quran, teman-teman terus doa kepada Allah. Ibadah-ibadah yang teman-teman lakukan. Apa pengaruh semua ibadah yang kita lakukan itu? Pertama, akan ada kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi diri kita. Dalam surah An-Nahl ayat ke-97, Allah katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh atau ibadah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan sesungguhnya kami berikan balasan juga di akhirat.
Ayat itu dilanjutkan dengan, dan Allah berikan pahala-pahala dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah janjikan barang siapa yang mengerjakan ibadah, laki-laki dan perempuan, Allah berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Jadi pengaruh dari ibadah yang kita lakukan adalah kita akan rasakan kehidupan kita baik dan kita akan bahagia. Sebaliknya teman-teman sekalian, dalam surah Toha ayat 1, 2, 4. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah, maka sesungguhnya kehidupannya sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Engkau berpaling daripada Allah, kehidupanmu sempit. Engkau cari jalan keluarnya dengan cara berpaling daripada Allah. Engkau cari jalan keluarnya dengan cara bermaksiat kepada Allah, maka kehidupanmu akan sempit. Kemudian yang kedua, apa pengaruh ibadah kepada kita selain kita menjadi bahagia, kita jadi tenang? Kedua, kemudahan semua urusan, jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi sudah diucapkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, memberikan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Gimana cara Allah berikan jalan keluar? Macam-macam. Mulai dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, kemudian langkah yang tepat karena dibimbing oleh Allah, lisan yang tepat dalam mengeluarkan kalimat-kalimat. Begitulah teman-teman semua. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beribadah kepada Allah, punya koneksi hubungan yang kuat kepada Allah, Allah menjadi kekasihnya, menjadi sahabatnya, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah bersabda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jagalah batasan-batasan, jagalah syariat-syariat Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Jagalah batasan atau syariat-syariat Allah, engkau akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Apa maknanya? Jagalah batasan-batasan atau jagalah syariat-syariat Allah. Maksudnya apa? Engkau tunaikan yang menjadi hak-haknya Allah. Hak Allah itu apa sih? Atas diri kita adalah beribadah. Allah punya hak atas diri kita, yaitu untuk diibadahi. Itu haknya Allah. Kita punya kewajiban untuk beribadah. Allah punya hak atas diri kita, yaitu kita beribadah kepada Allah. Jadi tunaikan hak-hak Allah, tunaikan dengan cara kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, membenci larangan-larangan Allah, maka dikatakanlah hadis tersebut, kamu wahai manusia akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Artinya apa? Kamu akan mendapati Allah selalu bersamamu. Allah memberikan pertolongan kepada dirimu, Allah memberikan taufiknya kepada dirimu. Itu dia. Jadi ibadah itu memberikan pengaruh bahwa engkau akan selalu berada dalam penjagaan Allah SWT. Dan yang keempat, engkau akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman. Namanya udah manis, lezat, itu biasanya candu untuk terus beribadah. Candu untuk terus beribadah. Lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah di hatimu. Iman itu bersemi di hati kita dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, perbuatan maksiat. Allah jadikan kita benci kepada perbuatan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus. Jadi kalau sudah merasakan kemanisan iman, kelezatan iman, kita ini bersemangat melakukan amal saleh dan benci kalau berbuat maksiat. Begitulah teman-teman sekalian, Allah ingatkan, fadhkuruni adhkurkum, jika engkau mengingatku niscaya aku akan mengingatmu. Kita mau diingat sama Allah, ya ingat Allah dalam setiap saat. Kita mau diingat Allah dalam keadaan kita sempit, maka ingat Allah pada saat kita dalam keadaan lapang, teman-teman semua. Gimana sih cara ingat Allah? Ya salah satunya adalah sholat. Salah satunya adalah sholat. Teman-teman lihat dalam surah ke-20 ayat ke-14. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah. Tidak Tuhan yang layak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi kalau mau terus-terusan ingat Allah selain berzikir, zikir itu mengingat Allah. Zikir itu bisa dengan baca Quran, zikir itu bisa dengan sholat, teman-teman semua. Salah satunya sholat. Kenapa sholat? Sholat itu adalah tindakan pertama untuk menemukan solusi atas permasalahan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa pada kita, minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi sholat adalah tindakan pertama untuk menemukan solusi. Ingat Rasulullah dikasih hadiah apa sama Allah? Sholat. Ya kan? Jadi kita bukan berpikir, gimana ya aku harus nyelesain ini semua? Gimana ya aku bisa menghadapi ini semua? Namun tanya sama Allah, bagaimana Allah menyelesaikan semuanya ini untukku? Bagaimana Allah akan memberikan jalan keluarnya kepadaku? Karena engkau nggak bisa, teman-teman semua. Allah yang memberikan jalan keluar. Maka sholat. Karena dalam sholat itu ada zikir. Dalam sholat itu ada mengingat Allah SWT. Dalam sholat itu ada doa. Doa itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nggak usah panjang-panjang.
dalam doa misalnya ya, dalam surah Al-Fatihah yang teman-teman baca, bahwa itu doa dahsyat itu teman-teman semua. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kata Allah, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Kata Allah, untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berfirman, hambaku memuji-mujiku, kata Allah. Lalu ketika hambaku, kata Allah, membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku mengulang-ulang lagi pujian-pujiannya untukku. Maka baca Al-Fatihah, teman-teman hati-hati, karena Allah membalas setiap ayat yang kau baca. Kemudian Allah katakan, dan apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah pun menjawab, hambaku mengagung-agungkan aku. Atau dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu ketika hambaku membaca, kata Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Inilah antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Ini Al-Fatihah teman-teman sekalian. Maka ketika hambaku, kata Allah, membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, Allah berfirman, ini milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Hadis surat Ahmad. Itu baru Al-Fatihah yang berisi banyak sekali doa-doa, ya. Jadi pada dasarnya kita tahu bahwa salah satunya sholat itu merupakan kebutuhan pokoknya manusia. Yang nggak bisa kita entengkan begitu saja, nggak bisa kita abaikan begitu saja. Orang yang tahu, sadar akan manfaat sholat begitu dahsyat. Termasuk ketika teman-teman duduk, apa teman-teman doanya? Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, tutup aibku, angkat derajatku. Wajaburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku. Wahdini wa'afini wa'fa'anni, berikan petunjuk kepadaku, ampuni aku ya Allah. Berikan kesehatan kepadaku ya Allah. Itu semua doa yang kita ucapkan pada saat kita sedang duduk teman-teman sekalian. Jadi orang yang sadar dengan manfaat sholat ini pasti akan terus memperbanyak sholatnya dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena dia tahu sholat itu adalah solusi atas semua kesulitan yang dialami olehnya. Jadi gelar sejadah-sejadah kita teman-teman sekalian untuk membuat hati kita menjadi tenang. Terakhir sekali sebelum teman-teman semua beristirahat, kita tahu bahwa suka duka dalam kehidupan kita terus berganti. Kita tahu bahwa semua takdir Allah baik, memang kita harus menjalaninya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz teman-teman sekalian. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita pandang dalam satu sisi kayaknya nggak enak banget. Tapi kalau kita pandang dari sisi yang lain, Allah punya maksud yang terbaik. Sehingga Allah membiarkan kita melewati ini semua. Jadi ingat sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak pula gangguan-gangguan atau kesusahan, bahkan ada duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Ingat, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama dengan kesabaran, jalan keluar begitu dekat insya Allah bagi orang-orang yang bertakwa, dan pertolongan mudah sekali diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar. Jadi nggak perlu sedih, jalan keluarnya untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kita selesai, mungkin gak ada tanya jawab, teman-teman bisa beristirahat setelah ini. Kita tidur dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia, dengan senyuman, yakin bahwa kita akan baik-baik saja. Kehidupan kita akan baik-baik saja, kita kuat dan kita bisa melaluinya, karena kita gak pernah sendiri, karena Allah terus bersama dengan kita. Semangat ya, senyum selalu, bahagia selalu, hati yang tenang akan membuat lisan kita jadi baik, wajah kita jadi tenang. Apa yang perlu engkau khawatirkan? Kalau Allah sudah berjanji begitu banyak kepada kita. Siapa yang paling mencintai kita? Bukan orang lain. Yang paling mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pernah ninggalin kita. Jadi tenang aja. Semua akan berakhir dengan baik-baik saja. Terima kasih, Alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Masyarakat kepada MC. Kita tutup dengan doa juga ya. Oleh salah satu ustadz kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.